Terus gimana Bu itu obatnya Bu? Saya kasih tahu ya Bu, saya minum ramuan herbal, efeknya manjur. Wah, apa itu Bu? Ini loh Bu, ramuan anti badai, lagi viral Bu, top banget loh Bu. Oh, keluarga saya juga pernah ada yang pakai itu Bu. Kalau Ibu Ika aja bisa bantu, Bu Siti coba aja. Oh iya Kak Ibu Isa, gimana itu caranya Ibu? Caranya nanti direbus dulu Bu sama air, terus baru nanti disaring, airnya Ibu minum. Oh itu berapa kali sehari Bu minumnya? 1 kali sehari aja deh Bu, cukup. Oh iya nanti langsung saya coba. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Ini Bu, boleh buat Ibu. Oh iya. Permisi Bu. Ya. Baik Bu, apa benar ini dengan Ibu Siti? Iya benar Dok. Ini dengan siapa ya Bu? Ini anak saya Dok. Baik Bu. Jadi Bu tadi berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi Ibu, tekanan darah dan gula darah Ibu masih tinggi. Jadi ini saya resepkan kembali obatnya untuk Ibu ya Bu. Baik Bu, ini resepnya. Resepnya sama dengan sebelumnya ya Bu. Untuk Baik Dok. Terus untuk cara pemakaiannya bagaimana Dok? Apakah sama juga seperti sebelumnya? cara penggunaannya nanti akan bisa dijelaskan dengan apoteker ya Bu. Baik Dok, terima kasih. Baik Bu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Dok, sudah cukup. Baik Bu, ini resepnya bisa ditebus di apotek. Semoga cepat sembuh Bu. Baik, terima kasih Terima kasih, banyak Dok. Dok. Selamat pagi, selamat datang di Apotek ULM. Ada yang bisa dibantu Mbak? Saya mau menebus resep untuk ibu saya. Oh, untuk ibunya ya. Boleh saya terima resepnya terlebih dahulu? Baik, saya izin konfirmasi resepnya terlebih dahulu ya Bu. Untuk resepnya atas nama Ibu Siti, umurnya 65 tahun, alamatnya di Jalan Cempaka, berobat di Dr. Jessica di Rumah Sakit Idaman, benar Bu? Benar? Oh baik. Sebelumnya apakah pernah mendapatkan resep yang sama Ibu? Iya, sudah pernah Mbak, sama seperti ini. Oh baik. Sudah dipakainya berapa lama? Sudah 1 tahun Mbak. Oh sudah lama ya Bu. Baik, untuk obatnya mau ditebus semua atau bagaimana Bu? Iya, bisa Mbak, tebus semua aja. Oh baik, obatnya ditebus semua, saya siapkan terlebih dahulu. Ibu dan Ibu bisa tunggu sebentar, nanti saya panggil kembali ya. Terima kasih Mbak. Pasien atas nama Ibu Siti. Baik, tadi pasien atas nama Ibu Siti yang umurnya 65 tahun. Ini obatnya ada 4, ada kaptesin, metformin, HCT, dan glibenclamid. Ini obatnya. Silahkan diterima terlebih dahulu. Sebelumnya apakah Ibu dan Mbak punya waktu sebentar untuk konseling dengan apoteker? Bisa Mbak? Oh baik, jadi silakan ya Bu untuk ke ruangan apoteker dulu untuk konseling sebentar. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Permisi. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk pemberian informasi obat yang akan Ibu gunakan nanti. Boleh saya lihat obatnya Bu? Sebelumnya posisi Ibu sudah nyaman? Sudah nyaman Dok. Untuk memastikan penggunaan obat Ibu sudah benar, apakah Ibu berkenan saya menanyakan beberapa hal Bu? Boleh? Untuk alergi terhadap obat-obatan, apakah Ibu ada alergi Bu? Saya nggak ada ya anaknya? Nggak ada. Kalau riwayat penyakit lain? Nggak ada juga sih anak. Ada juga. Oke Bu. Saya ingin menanyakan, mungkin pertanyaannya agak sensitif ya Bu. Apakah Ibu sedang mengonsumsi minuman beralkohol? Nggak. Nggak. Atau Ibunya merokok? Nggak juga. Baik Bu, untuk pengobatan lain apakah ada yang Ibu lakukan Bu? Saya biasanya tuh minum obat-obatan herbal gitu sih Mbak, ramuannya dari teman saya. Gitu. Baik Bu, selanjutnya apa yang dikatakan dokter Bu terkait kondisi Ibu saat ini? Iya, kata dokter tekanan darah sama gula darah saya masih tinggi sih Mbak. Gitu. Untuk cara pakai obatnya, apakah sudah dijelaskan dokter Bu? Kata dokter nanti apotekernya yang menjelaskan Mbak. Oke, dari dokter, adakah menyampaikan harapan dari pengobatan ini Bu? Kata dokter semoga cepat sembuh aja sih Mbak. Baik. Saya izin menjelaskan ya Bu, cara penggunaan dari keempat obat ini. Sebelumnya saya memastikan Bu, resepnya atas nama Ibu Siti, usia 65 tahun, betul Bu? Betul? Baik, ini ada 4 obat yang diresepkan oleh dokter Bu. Waduh, banyaknya Mbak, nggak bisa satu aja kan Mbak obatnya ini untuk semua. Jangan khawatir Ibu, jadi 4 obat ini memiliki efek yang berbeda-beda. Nah di sini ada obat kaptensin dan hidroklotiazid. Ini untuk menurunkan tekanan darah Ibu. Nah kemudian ini ada glibenclamid dan metformin. Fungsinya untuk mengobati diabetes Ibu. Nah kombinasi dari keempat obat ini membuat pengobatan Ibu lebih efektif Bu. Seperti itu ya Mbak. Bu, saya jelaskan cara penggunaan obatnya ya Bu.
Tapi Mbak, ibu saya ini penglihatannya kurang jelas. Apakah bisa diperbesar ya tulisannya? Oh iya, boleh. Terima kasih Mbak. Oke, nah ini obat pertama ada kaptensin. Diminumnya 2 kali sehari sebelum makan. Saya tuliskan di belakang sini ya. Diminumnya 2 kali sehari sebelum makan. Nah yang kedua ini Bu, obatnya HCT. Diminumnya 1 kali sehari sebelum makan. Saya tulis juga di belakang sini ya, 1 kali sebelum. Kedua obat ini untuk antihipertensi tadi Bu ya. Nah terus ada 2 obat ini, metformin sama glibenclamid. Diminumnya sama-sama 2 kali sehari setelah makan Bu. Sesudah makan. Nah, obat ini sama juga 2 kali sehari sesudah. Sudah cukup besar kan Mbak tulisannya? Sudah. Oke. Terus obat-obat ini mungkin akan menimbulkan efek samping seperti mual dan muntah, tapi efeknya jarang terjadi. Kalaupun merasa efek sampingnya yang dirasakan sudah berat, mungkin bisa diperiksakan lagi ke dokter ya Bu. Apakah di rumah ada punya kotak penyimpanan obat Mbak? Iya Bu. Kalau gitu obatnya disimpan di kotak obat ya. Harapannya obatnya diminumnya secara rutin Bu. Dari Ibu ada yang mau ditanyakan ke Bu? Iya Mbak, jadi saya kalau misalnya nggak minum obat ini sehari itu langsung sakit kepala Mbak. Kenapa ya? Oh gitu. Jadi Bu, kalau berhenti minum obat tanpa persetujuan dokter dapat menimbulkan efek yang negatif bagi kesehatan Ibu. Jadi terjadi peningkatan tekanan darah saat tidak mengonsumsi obat antihipertensi. Jadi harapannya Ibu dapat mengonsumsi dengan rutin ya Bu. Kalau saya boleh tahu, kenapa Ibu tidak konsumsi obatnya? Ini loh Mbak, ibu saya ini kalau udah enakan badannya udah berhenti minum obatnya, terus dia minum obat ramuan herbal gitu, apa nggak apa-apa ya Mbak? Oh gitu. Jadi seharusnya obat ini tetap dikonsumsi sesuai cara pakainya ya Mbak. Sebenarnya kalau untuk ramuan herbal tetap boleh dikonsumsi, tetapi harus diberi jeda. Jadi kalau mau konsumsi obat herbal bisa diminum 2 jam sebelum atau sesudah penggunaan obat dari dokter. Baik Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu, Mbak? Sudah. Oke, jadi obat ini harapannya dikonsumsi secara teratur sesuai cara pakainya Bu. Jadi kalau misalnya bisa dikonsumsinya sama jamnya seperti hari sebelumnya. Keluarga pasien juga diharapkan dapat membantu agar ibunya patuh mengonsumsi obatnya Mbak. Untuk mempercepat proses penyembuhan, ibunya diharapkan untuk mengurangi konsumsi makanan manis dan asinnya Bu. Perbanyak juga konsumsi air putih dan olahraga ringan. Dari Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup aja. Baik, karena dari ibunya sudah cukup, ini obatnya, semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih banyak Mbak. Nah teman-teman, sudah disimak kan videonya tadi? Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari video tadi adalah konseling pada pasien geriatri harus dilakukan dengan cara yang bersahabat, dengan suara yang jelas tapi tidak terkesan membentak. Apabila menggunakan media cetak, harap ditulis dengan tulisan yang besar dan dapat terbaca dengan jelas. Apabila pasien terdapat kesalahan dalam penggunaan obat, harap diberitahukan dengan cara yang tidak menyalahkan dan memberikan solusi atas kesalahan yang dialami oleh pasien. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.